Shalom, damai di hati. Baiklah, pada malam hari ini kita akan memulaikan peribadatan kita. Kita akan mengikuti ibadah menyambut Natal Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha pada hari ini Sabtu 19 Desember tahun 2020. Dan ada beberapa acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Penatua Pemuda, Penatua Sefanya Awon SST. Yang kedua, ibadah yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Rineke Lagurue Maramis MTH. Yang ketiga, kita akan mengikuti sambutan Natal yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, Penatua Vice Rumungan Karu. Acara yang terakhir, ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Penatua Remaja, Penatua Rizky Tombeng SKM. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah ini. Kita masuk pada acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Penatua Sefanya Awon SST. Disilahkan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita yang oleh karena kasih setia Tuhan, pemberkatan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kita hingga di saat ini, di malam ini. Meskipun kita sedang berada dalam situasi pandemi saat ini, namun kita tetap bersyukur ketika kita masih boleh berada lagi di tempat ini, bahkan di tempat kita masing-masing, untuk ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Ibadah menyambut Natal Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha di saat ini. Untuk itu, mewakili Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan kepada kita sekalian selamat datang. Selamat datang kepada yang terkasih Penatua Ibu Vice Rumungan Karu selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha. Selamat datang kepada Pendeta Rineke Lagurue Maramis MTH selaku kadim kita di ibadah saat ini. Selamat datang kepada kita sekalian yang boleh ada di tempat ini. Bahkan selamat beribadah kepada kita semua di gereja ini, bahkan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah. Dan kami berharap tentunya ibadah di saat ini tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Mulia. Terima kasih, damai di hati. Kita masuk pada acara berikutnya, ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rineke Lagurue Maramis MTH. Untuk itu, jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah.
kehidupan yang mengungkapkan berbagai kisah di dalam kehidupan kita. Khususnya di tahun ini, kita semua berada dalam pergumulan yang sama, yang bukan hanya ada di tengah kota kita, melainkan ada di seluruh belahan dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Merenungkan perjuangan yang telah kita lalui bersama dari akhir bulan Maret sampai saat ini sudah bulan Desember. Kita bersyukur ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita masih bisa merasakan kesehatan, keluarga yang ada, pendidikan walau dibatasi masih di rumah, pekerjaan yang masih Tuhan berikan, di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh banyak orang yang disebabkan karena pandemi COVID-19 ini. Dan sangat tak terasa, perjuangan yang kita lalui menjadikan kita kuat dan kini bisa tiba di penghujung tahun 2020. Dengan membawa segala perjuangan iman yang penuh semangat untuk tetap bersama-sama menyambut kelahiran Sang Putra Yesus Kristus, dengan mensyukuri semua yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang, meyakini bahwa semua karena berkat kemurahan Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupan mula-mula di Eden adalah gambaran yang kuat tentang hubungan yang harmonis antara Allah, manusia, dan alam semesta. Di Eden, nafas-nafas ilahi berhembus lembut di gunung, di lembah, sungai, dan di segala tempat. Di Eden, segala yang hidup, termasuk manusia, diliputi cinta kasih Allah. Ya Yesus, Sang Putra Natal, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Kemasyhuran-Mu telah menuntun perjalanan kehidupan kami. Kemasyhuran-Mu telah mempersatukan kami. Dan kemasyhuran-Mu yang telah membawa kami dalam persekutuan ini. Dalam kemasyhuran-Mu dan keagungan-Mu itu, tertahbislah kiranya ibadah menyambut Natal saat ini, hanya di dalam nama Allah Bapa Putranya Yesus Kristus, yang sedang kita nantikan kedatangannya. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Engkau ku rindukan.
Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Sebagai remaja gereja, mari bersama-sama dalam ibadah menyambut Natal Kristus ini. Kita merenung dan menatap diri, siapa dan bagaimana diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam keberadaan kami, sering kami berpikir bahwa kami mampu mengatasi berbagai kendala, sehingga nasihat orang tua terabaikan. Bahkan merasa diri hebat. Kadang terlintas dalam pikiran kami, popularitas menjadi prioritas sehingga kepentingan bersama terabaikan. Akibatnya, rasa rendah hati sirna. Ya Tuhan, kami mengenal betapa hebatnya kuasa-Mu yang telah menciptakan dunia ini dan telah memberikan kehidupan serta pemeliharaan kepada kami di dalam Yesus yang lahir dalam palungan hina di Betlehem. Namun dengki, iri hati, rasa lebih utama dari orang lain, Merasa diri paling hebat membuat kami sulit menjadi palungan bagi Yesus Kristus. Lahirkanlah kami semua dari kebusukan dan noda kotoran Yang menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Tanggalkanlah kasut kotor kami, agar kami dapat berjuang dan beranjak menuju kesucian, Sehingga penantian ini menjadi perenungan yang dapat membawa makna bagi kami. Amin. Dengarkanlah berita hadirnya terang pengharapan. Inilah nubuat Nabi Yesaya, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan manusia. Karena Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi dunia sudah dinubuatkan para nabi sejak dahulu. Karena itu, marilah kita dengarkan dan hayati berita kedatangannya itu. Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Mika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Simbolisasi kehadiran terang dunia. Apakah yang dapat kita lihat dan apakah yang dapat kita buat jika kegelapan menutupi dan menguasai kita? Kekelaman malam membuat manusia tak mengenal dirinya sendiri. Lilin yang tidak menyala adalah lambang bahwa kita menyambut Kristus yang lahir di Bethlehem, yang adalah terang sejati. Ia datang untuk menerangi kita agar kita hidup di dalam terang.
Saudara-saudara, lilin yang sudah kita nyalakan ini kiranya akan terus menerangi hati kita dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat terangnya dimanapun kita pergi dan berada. Kita yang sudah menyalakan lilin, lilin yang ada di tangan kita, kita tiup bersama. Saudara-saudara, dalam ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam ini, dalam sukacita iman, sebagai remaja, sebagai pemuda, khususnya kami yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, kami rindu Bapa untuk membaca, merenungkan firman-Mu, membekali kami ketika kami ada dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, tetapi juga membekali kami untuk kami mengisi, memaknai hidup sebagaimana yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi kerinduan dan harapan kami. Dan inilah kami Bapa, menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, Yesaya 40 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 40 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5 dituliskan demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah bagian pembacaan Alkitab. Adik-adik remaja, bahkan pemuda yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, juga yang dapat mengikuti ibadah bersama di malam hari ini. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, di hari ini kita ada dalam sukacita bersama di ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Meskipun sebagian besar remaja pemuda harus berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah saat ini, tapi kita percaya kita tetap bersukacita, berbahagia untuk perayaan ini. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang torang mau persiapkan di Natal tahun 2020 ini? Karena biasanya ketika torang akan merayakan Natal, yang akan terlintas dalam pikiran kita adalah bagaimana
kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk hari Natal nanti. Termasuk di dalamnya persoalan baju apa mau pakai, mungkin juga model yang bagaimana, warna apa, tema warna untuk Natal tahun 2020 ini apa. Ya. Banyak hal yang kita pikirkan. Tetapi saudara-saudara, apapun yang kita pikirkan untuk mempersiapkan Natal di tahun 2020 ini, kiranya kita tidak pernah lupa untuk tetap fokus kepada Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Dialah segalanya dalam hidup ini, dan karena itu yang paling utama ketika kita merayakan Natal, bukanlah persoalan mempersiapkan apa yang orang mau pakai, apa yang orang mau makan, apa yang orang mau minum. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan beriman kita. Nah saudara-saudara, inilah juga yang disuarakan oleh Nabi Yesaya, yang memang kemudian di perjanjian baru itu digenapkan dengan kedatangan Yohanes Pembaptis yang sungguh-sungguh mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Apa yang disaksikan dalam bagian bacaan ini adalah tentang bagaimana mempersiapkan kedatangan Dia, Sang Immanuel, Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, bahkan manusia ini, di dunia ini. Sehingga saudara-saudara sebagai remaja, sebagai pemuda Kristen, yang hidup di dunia sekarang ini dengan berbagai tantangan yang ada, dengan berbagai pergumulan yang ada, tetapi juga semakin kompleks dengan berbagai godaan dan cobaan, maka kita belajar dari bagian firman ini bahwa ketika kita akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, baik ketika kita akan merayakan Natalnya, tetapi juga menantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini, persiapkanlah kehidupan beriman kita. Disaksikan dalam bagian bacaan ini, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Itu tanda saudara-saudara mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang masih mengganjal dalam kehidupan beriman kita, torang bersihkan semuanya, torang buang dan torang ganti dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan damai, dengan shalom yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak bisa dipungkiri sebagai seorang muda, banyak hal yang ditawarkan dalam hidup kita. Tapi satu keyakinan kita saudara-saudara, cuma satu hal yang akan kita ikuti, yang akan kita terima, yaitu apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana hidup kita tetap menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu saudara-saudara, apa yang masih bengkok orang kasih lurus, apa yang masih berbukit, apakah itu bukit dosa, bukit kesalahan, bukit kelalaian, bukit kemalasan, torang ratakan itu semua dalam iman yang sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa kita adalah milik kepunyaannya, kita telah dianugerahkan keselamatan yang sungguh sempurna, kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Siapapun kita saudara-saudara, dalam keadaan apapun kita tetap menjadi milik Kristus. Karena itu bawa kehidupan yang sungguh, kehidupan yang kudus, kehidupan yang taat, kehidupan yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah yang akan menjadi kado terindah di hari Natal di tahun 2020 ini, baik untuk kehidupan pribadi kita, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus,
di tanggal 25 Desember 2020 dan selamat kita menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Dia Sang Raja Damai, Dia Sang Immanuel menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita di malam hari ini, kita akan membawa persembahan syukur. Namun dengarkanlah Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita membawa persembahan terbaik kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada waktu mereka menjumpai bayi Yesus di Bethlehem. Sambil memberikan persembahan syukur, kita nyanyikan pujian Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di malam ini kami boleh ada dalam perayaan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus sebagai remaja pemuda yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buka. Bersyukur kami semua Bapa, karena dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Yesaya, mengantar kami untuk senantiasa mempersiapkan kehidupan beriman kami, menyambut Natal-Mu di tahun 2020 ini, tetapi juga untuk menantikan kedatangan-Mu kembali ke dalam dunia ini. Tuntun kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah juga yang telah menuntun perjalanan bahkan perjuangan hidup kami sebagai remaja dan pemuda Kristen. Banyak hal yang ditawarkan dalam hidup kami, tetapi oleh hikmat dan dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami selalu dihantar untuk senantiasa mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan. Dan itulah yang terus menjadi sukacita bagi kami semua. Dan kami tetap percaya, tangan kasih dan kuasa Tuhan akan terus menuntun kami semua sebagai remaja pemuda Kristen, supaya kami pun tetap kokoh di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam kasih hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, berkati setiap harapan dan kerinduan kami, berkati setiap
perjuangan-perjuangan kami, baik studi kami, baik pekerjaan kami, bahkan segala harapan dan kerinduan kami. Kami percaya hanya Engkau Allah, sumber kekuatan dan kemampuan bagi kami semua ketika kami ada dalam perjalanan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua remaja pemuda yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha ini, yang boleh bersama beribadah di malam ini, tetapi juga mungkin mereka yang masih beraktivitas, Tuhan tuntun dan berkati. Dan sukacita di malam ini menyemangati kami untuk terus melanjutkan kehidupan hanya di dalam dan bersama Tuhan. Memberkati Komisi Pelayanan Remaja, hamba-Mu Penatua Rizky Tombeng SKM, dianugerahkan sukacita ketika dia melakukan kerja pelayanan bersama dengan teman-teman komisi remaja yang ada, tetapi juga bersama dengan semua anak-anak remaja di jemaat ini. Demikian diberkati Komisi Pelayanan Pemuda, hamba-Mu Penatua Sefanya Awon SST. Kasih karunia Tuhan mengantar hamba-Mu ini bersama dengan teman-teman Komisi Pelayanan Pemuda, juga semua anggota pemuda yang ada di jemaat ini. Biarlah bergandengan tangan setiap orang-orang muda di jemaat ini, baik remaja maupun pemuda, untuk senantiasa berjalan bersama dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih hanya kepada Tuhan Yesus, menabur kebaikan, menabur sukacita, dan kami percaya mereka akan menuai damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, semua program pelayanan yang ada, baik lewat Komisi Pelayanan Remaja, Komisi Pelayanan Pemuda yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, tapi juga yang ada di wilayah Manado Mapangetumpa, juga sampai di Ares Sinode, Tuhan berkati. Bahkan ketika akan mengakhiri tahun pelayanan di tahun 2020 ini, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, khususnya kami yang telah melakukan kerja pelayanan di rumah gereja ini, Tuhan berkati. Baik prokantor, kantoria, pemain keyboard, bahkan petugas tim multimedia yang telah ada dalam kerja pelayanan bersama, Tuhan berkati. Kiranya apa yang boleh kami layankan di malam hari ini menjadi berkat bukan saja bagi kehidupan pribadi kami, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Menyertai dan memberkati hamba-Mu, Penatua Ibu Vice Rumangan Karu, sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, yang juga boleh bersama, bahkan yang akan menyampaikan pesan dan kesan Natal. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, tapi juga berkati dalam setiap usaha dan kerja pun di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan hamba-Mu. Memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, bahkan seluruh pelayan khusus Penatua Siamas yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, semua komisi BIPRA, komisi kerja, semua yang boleh terlibat dalam kerja pelayanan, baik kostar pegawai gereja. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan merangkul kami semua untuk ada dalam kerja pelayanan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kelanjutan kehidupan kami taruh di dalam tangan-Mu, bahkan setiap anggota remaja, anggota pemuda yang mungkin ada dalam berbagai pergumulan, kami yakin dan percaya ketika mereka ada dalam kehidupan bersama Tuhan, mereka tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh berbagai hal, termasuk pergumulan-pergumulan yang dialami,
tetapi mereka akan tetap kuat kokoh berdiri di dalam iman, percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua yang datang kepadamu di dalam syukur dan permohonan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup, Sang Putra Natal yang telah mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita nyanyikan pujian, Jika Padaku Ditanyakan. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mengundang penatua remaja dan penatua pemuda. Saudara-saudara, sambutlah Natal Yesus Kristus dengan sukacita. Hadirkanlah kedamaian dalam hidup di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sesungguhnya kami telah siap untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Kami pun berkomitmen untuk tetap hidup dalam kekuasaan, serta menampakkan integritas pribadi sebagai remaja Kristen yang taat, setia dan menjadi teladan bagi sesama. Karena itu, pergilah, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan persiapkanlah hatimu menyambut Natal Yesus Kristus, bahkan menyambut kedatangannya kembali, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh.
Demikianlah kita telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita setiap hari, dan teristimewa boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saat ini kita masuk pada acara berikutnya, sambutan Natal, yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, Penatua Vice Rumengan Karu. Disilahkan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara kehidupan kita, tapi juga yang memberikan dan menyiapkan waktu yang indah bagi adik-adik, pemuda dan remaja untuk boleh melaksanakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus pada saat ini. Yang saya hormati dan kasihi, Pendeta Rineke Lagurue Maramis MTH. Yang saya hormati dan kasihi, Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja. Di dalamnya ada Penatua Rizky dan Penatua Evan. Seluruh adik-adik, remaja dan pemuda, baik yang ada di rumah gereja, tapi juga yang ada di rumah masing-masing. Mungkin di sepanjang sejarah, bahkan di sepanjang kehidupan kita, baik adik-adik remaja, bahkan kami yang sudah usia 50-an tahun, baru kali ini merayakan Natal, bahkan merayakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini. Biasanya kita rayakan sangat meriah, kita rayakan dengan berbagai ornamen dan acara-acara yang sangat bersukacita. Namun saat ini kita dalam kondisi di mana kita sedang menghadapi wabah yang menakutkan, bahkan yang mematikan, yaitu COVID-19. Tapi yang pasti perayaan Natal, bahkan perayaan menyambut Natal, tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi kebahagiaan, bahkan tidak mengurangi iman kita kepada Yesus Kristus. Dan sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, kami hanya menyampaikan kepada adik-adik, remaja dan pemuda, jangan dengan keadaan seperti ini, ibadah di gereja sudah tidak dilaksanakan, dipending untuk sementara, membuat adik-adik bahkan kita semua lengah, lalai, ataupun mungkin tidak melakukan dan mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah hari Minggu yang seperti biasa kita laksanakan, tapi juga di ibadah kolom pada setiap hari Rabu. Dan yang paling juga penting, ibadah remaja, ibadah pemuda, kita harus laksanakan seperti biasa. Karena hanya di ibadah kita dapat mengisi bejana hati kita dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam kehidupan kita, dan juga dalam ibadah kita benar-benar bertemu dengan Tuhan, dengan Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita, tetapi juga yang memelihara kehidupan kita. Dan juga yang pasti, sebagai kaum milenial, orang harus kasih contoh.
Torang harus juga punya semangat yang kuat, yang tinggi untuk menggapai masa depan kita, menggapai segala cita-cita dan harapan kita, sehingga semua yang kita harapkan, yang kita cita-citakan akan kita gapai dan akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan juga bagi adik-adik remaja dan pemuda, bahkan seluruh jemaat, diingatkan dan selalu dihimbau untuk tetap merayakan Natal dan Tahun Baru sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi akan sukacita iman kita di Natal dan Tahun Baru. Dan juga mari kita yang berlebihan, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena sebagai manusia, kita harus saling menolong, saling berbagi, dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai umat yang Ia kasihi dan Ia cintai. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada adik-adik remaja dan pemuda, tapi juga kepada seluruh jemaat. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, Ketua Pendeta Teddy Arianto Tiwang STH, menyampaikan selamat kita merayakan, menyambut Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember 2020, dan mari kita songsong Tahun Baru 1 Januari 2021 dengan tetap ada dalam sukacita iman, tetapi tetap dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Penatua Vice Rumangan Karu yang sudah membawakan sambutan Natal pada malam hari ini. Dan kita masuk pada acara yang berikutnya, ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Penatua Rizky Tombeng SKM. Pada Penatua disilakan. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Segala puji syukur dan hormat patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena ibadah menyambut Natal Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha Manado di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Karisma Buha Manado dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita di saat ini, yang terkasih Pendeta Rineke Lagurwe Maramis, yang telah membawa kita dalam persekutuan ibadah di saat ini, dan juga kepada seluruh kita yang terlibat dalam ibadah di saat ini, baik Komisi Pemuda, Komisi Remaja, tim kerja yang ada, tim multimedia, kostor, pegawai gereja, juga kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat yang juga tadi telah membawa sambutan, Ibu Sekretaris BPMJ Penatua Vice Rumangan Karu, seluruh pelayan khusus yang telah mensupport kami, dan juga kepada teman-teman remaja, pembina remaja dan pemuda yang telah mengakses beribadah bersama melalui akun YouTube, Facebook maupun pengeras suara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Tetap sabar, jaga-jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Orang terus berdoa kepada Tuhan, kiranya di tahun depan nanti semua so baik-baik,
Torang boleh baku dapat sama-sama beribadah, bersekutu, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sepanjang tahun ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menuntun kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita, dan atas nama Komisi Pemuda dan Komisi Remaja mengucapkan selamat menyambut Natal dan menyosong Tahun Baru 2021. Terima kasih. Seluruh pemuda Jemaat Gemim Karisma Buha mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Karisma Buha Manado mengucapkan Selamat menyambut Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Untuk rekan komisi Saudara Adelaide Runtu, cepat sembuh, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.